Nah, apa? Dari sini gue kenalan dulu kali ya. Gue Rahadian Rizky, gitu kan. Mungkin langsung ke materi dulu, tapi nanti kita bisa apa? Setelah rules gitu ya, setelah ngobrol, setelah gue jelasin terus-terusnya gitu kan, nanti kita bakal kenalan dari teman-teman kalian. Gitu ya. Saya belum masuk Pak suaranya. Ada tuh belum masuk. Mungkin sound sound kamu dari awalnya yang lain udah masuk sih itu kan. Mana ya harusnya. Kalau ada noise noise itu gimana gitu. Sorry guys, di luar sih, tapi harusnya tetap well controlled. Oke, nah dari sini ya, gua coba untuk Nah, nah ya, ide. Jadi selamat malam gitu ya. Jadi apa dari sini itu prinsipnya sebenarnya kalian gak ada prerequisite apa-apa. Jadi benar-benar kayak dari basic banget. Gue benar-benar kayak gini. Gue benar-benar pengen kursus kalian buat jadi DE gitu ya. Karena gue susah gitu cari kualitas DE yang berkualitas gitu kan. DE yang benar-benar sesuai standar industri itu dulu problemnya ya. Dan sekarang kan kita tahu lah ya tech filter gitu. Dan untuk tech filter ini ada masalah di mana data analis itu oversupply, KDS itu oversupply. Jadi kalian nih yang jadi nantinya jadi DD itu harus kuat motivasinya kuat. Habis itu kayak dari sisi apa ya, dari sisi ya persisten juga kuat ya. Gua saranin itu dan dari situ kayak apa ya, gua ini sih attendance itu penting ya, komitmen kalian juga buat ngerjain itu masih penting. Terus juga nanti ada beberapa hal yang gue juga akan sampaikan gitu ya, yang jelas kalau gue apa lihat gitu ya, mostly permasalahan dari teman-teman yang bootcamp itu biasanya satu mereka itu merasa kayak oh ya udah gue udah bayar gitu kan, terus akhirnya nggak komit gitu. Dua apa, ada beberapa hal gitu ya yang mungkin awalnya termotivasi gitu kan, pengen oh ya gue pengen upgrade karir gitu kan, gue pengen switch karir, tapi dari situ perjalanannya mereka ya udah melempem gitu kan, udah kehilangan motivasi. Nah dari situ please communicate sama temen lu, kayak please communicate ke gua gitu kan, please communicate ke mentor lu nanti gitu ya. Habis itu dari situ gue pengen kalian juga aktif gitu ya, aktif bertanya di grup, aktif bertanya terkait dengan apapun yang apa ya susah gitu ya, kira apapun yang kalian bingung. Karena apa? Kunci kesuksesan kalian adalah ya aktif tadi. Kalau kalian nggak aktif, kalian nggak aktif terus kalian buat sukses ya kalian nggak bisa apa ya jadi DE yang sesuai ekspektasi industri gitu. Balik lagi ya ini masalah lagi kayak Twitter kan susah nyari kerja gitu. Jadi kayak kalau kualifikasi kalian kurang gitu ya, jangan jangan salahin mentornya, jangan salahin siapapun, tapi salahin kalian sendiri gitu dalam apa, belajar gitu. Jadi itu sih yang mungkin gue pengen sampaikan. Dan nanti silakan kalian kenalan gitu ya dengan gaya berbeda seperti apa. Yang penting gue kenalin dulu. Jadi gini, gue ada di Yoga, nama gue apa dipanggil Tio gitu ya, dan education gue dulu di STIS gitu, belajar stats gitu ya, dan belajar economics. Gue udah kenyang lah makan yang namanya statistik gitu, kayak itu statistik statistik matematika ekonometrika gitu ya, modeling time series mostly data panel gitu gitu lah. Jadi kayak lebih dari stats sih sebenarnya praktek gitu ya. Background gue. Terus roles gue sekarang di Telkom gitu ya, data analytics. Gue so far paling paling banyak itu lead sekitar 10 sampai 12 orang gitu. Karena bahkan 15 orang, tapi itu project ya. Tapi kalau day to day itu sekitar 10 lah. Gue apa seringnya itu sekitar 10 orang. Nah, sebelumnya apa ya, mungkin yang gue merasa gue punya edge, gue pengen ngajar, gue pengen bikin kurikulum DE, gue pengen bikin bootcamp DE gitu ya, dan gue lihat kayak di Batam belum ada itu kayak karena gini, gue ngerasa gue melewati banyak fase di mana fase penting, fase krusial gitu dari sisi data engineering, data analytics dan science di Indonesia gitu ya, kayak dari 2012 belum ada apa kayak lowongan data scientist, jarang banget, apalagi data engineer ya nggak ada orang kayak data engineer, semua tuh taunya oh data scientist gitu dari besar. Gue dulu jadi role data scientist nih gitu di beberapa kayak di akselerasi gitu itu ya gue kerjain DI juga gitu. Jadi dari situ lah, nah, dari situ gue mulai dari kayak Cloudera, pernah kayak tools kayak Talent gitu, pernah pakai itu. Jadi exposure gue jarang yang apa ya, mungkin bisa bilang ada beberapa lah, maksudnya gue nggak merasa gue orang yang paling punya edge, enggak, tapi kayak ya gue merasa
kalau mungkin gue bisa menyuarakan ide gue bisa menyuarakan apa sih namanya baseline knowledge gue itu mungkin bisa bermanfaat buat kalian dan itu terbukti guys. Jadi kayak gue dulu 2021 itu tuh bikin satu program gitu ya namanya Black Space dulu. Programnya namanya akademi. Jadi kalau dulu itu programnya lebih ke arah gue nggak peduli fundamental kalian gitu kan. Jadi kayak apa teorinya gue nggak ajarin, tapi gue langsung main ke praktikal. Nah, dari praktikal itu juga lebih karena scholarship dan ada juga beberapa yang bayar sih. Maksudnya kayak kalau mereka secara teknikal mumpuni ya, itu mereka apa dapat scholarship, tapi kalau misalkan akan enggak ya bayar. Dan dari situ selalu ada beberapa yang selalu tidak, ada yang enggak juga, tapi sampai sekarang hiring percentage itu 100%. Ya lo cari aja, betul yang hiring percentage 100% nggak ada. Jadi kayak paling ekstrim itu bisa sampai jadi software engineer di Emirates ya, satu saja di luar itu ada yang jadi DG di Oppo, banyak lah pokoknya semua jadi DG. Awalnya rata-rata apa? Kalau nggak DA, DS bahkan belum pernah menyentuh data sama sekali ya. Jadi mereka kayak driven lah gitu. Dan begitu suksesnya apa? Ya mereka orang-orangnya adalah orang-orang yang memang benar-benar nempel ke mentornya. Jadi nanti ada dua istilah, ada tutor, ada mentor ya. Jadi nanti dari situ kalian harus benar-benar memahami gitu ya. Ada instructor, ada mentor. Jadi dari situlah gue pengen kalian benar-benar kayak apa firm gitu ya dengan motivasi kalian dengan apa tujuan kalian gitu. Jadi balik lagi kalau kalian kurang motivasi kalian mau perlu sama gue kalian chat gue personal apa aja deh pas gue kayak setelah kerjaan nggak apa-apa maksudnya kayak pada saat materi juga nih kan materi bisa diulang ya bisa katakan kalian kerja mentok-mentok nih kerja atau kayak ada kegiatan lain ya udah dari situ kalian tetap datang juga tetap datang materinya gitu ya konsum yang kalian bisa tapi sisanya yang kalian kekuasai kalian ulang lagi lebih gitu jadi kayak apa ya kalau gue lihat kayak saudara gue kuliah konten gitu gitu kayak stres ya benar itu jadi kalian anggap ini kuliah itu panjang juga terus jadi dari situ dan di skill yang gue kerjain itu ada beberapa terkait dengan DS ya DE DA semuanya itu pernah jadi dari situ lah mungkin gue ngerasa kayak gue punya passion silakan yang belum pernah linkin aku gua silakan lihat aja nah data engineering ini itu terbagi beberapa ini ya beberapa fase gitu jadi kalau kalian sudah baca ya ini sorry juga guys jadi gini gue sebenarnya tuh udah lagi on progress LMS gitu tapi ternyata ada miss gitu dari sisi deadline dari yang kita kerjain pusatnya agak miss jadi dari situ kayak ya udah kita nggak usah kayak LMS dulu kita Google Drive dulu lah nggak apa-apa jadi dari situ dan memang dari situ kan ada berfase-fase juga ya jadi kayak gue tetap encourage kalian gitu ya apapun yang ya tetap sejalan gitu kan tetap kalian bisa baca materi tetap kalian bisa kayak ikut zoom gitu dan seterusnya nanti dari situ apa kalian bisa belajar dan dari situ nanti mungkin ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan gitu ya jadi dari situ ini perlu diperhatikan jadi gitu ya pertama terkait dengan attendance jadi setiap fase maksimum absen itu 2 meeting gitu ya jadi fase itu yang dimaksud fase itu apa gitu ya fase itu adalah satu ini jadi kalau di sini itu ada fase satu ya namanya fase satu fundamental satu jadi fase fundamental satu itu terkait dengan fokus di engineering data engineering sama database gitu jadi kalian benar-benar fokus di database karena gini kalau kalian nggak ngerti database kalau kalian benar-benar suka sama database ya kayak ibaratnya kalian tuh penjelajah alam gitu ya kalian tuh petualang gitu atau mendaki gunung tapi nggak bisa baca kompas ya menurut gue itu apa bahaya banget bang gitu bahkan kalaupun bisa katakan tools yang modern gitu ya kalian nggak bisa baca GPS gitu jadi kan I think you will fail gitu eventually will fail nah di situ di sini ya ada lima pertemuan gitu ya di situ maksimal tidak harian 2 kali apa yang terjadi kalau misalnya katakan hadiran nggak hadir lebih dari 2 kali ya di situ mungkin ada ini ya apa namanya dari sisi nilai gitu. Jadi dari sisi nilai itu akan turun karena apa gue juga ada beberapa apa hiring partner gitu ya hiring partnernya juga rata-rata konsultan guys jadi kayak masih itu bisa dibilang outsourcing ya gitu jadi apa nanti terserah kalian gitu kalian bisa katakan bisa tes atau kalian dapat kerjaannya kalau belum kalian booking kalian mau belajar dulu silakan dan kalau misalkan katakan kayak outsourcing gue pengen yang full time gitu terserah tapi juga dari situ gue memberikan opsi tapi bukan berarti kayak wajib kalian dapat
akan di hire atau ditempatkan di project ya tergantung juga dari performance kalian kan. Jadi dari situ semuanya report tuh. Itu satu fase satu. Fase fundamental satu kan. Fase fundamental dua itu terkait dengan bagaimana kalian bisa mengoperasikan. Kalau kalau database ini kan mengoperasikan apa yang kalian berpikir di dalamnya itu, yang kalian query lah, dan segala macam. Kalau di sini itu lebih karena transformasinya gitu. Jadi transformasi ada sedikit soal scripting itu kayak apa ya? Bisa dibilang ada infra dikit lah gitu. Terus kalau computing juga sama ngomongin soal tools, infra dan kita nanti pakai GCP semua. Yaitu di GCP. Jadi fase fundamental satu, fase fundamental dua. Yang ketiga adalah fase paling penting, soal specialization. Nah, di sini juga ada guys. Kalau misalnya katakan kalian tidak memenuhi kriteria penilaian lanjut selanjutnya, kalian akan diurus ke batch selanjutnya. Gitu. Kalau misalnya katakan batch selanjutnya masih pending ya, itu apa konsekuensi kalian gitu, kalau nggak lulus. Gitu. Jadi dari situ bisa katakan batch selanjutnya nggak ada, ya kalian harus nunggu. Kalian ibaratnya semi drop out gitu. Kalau misalnya katakan kalian nggak lanjut gitu. Jadi itu benar-benar harus jadi pertimbangan kalian gitu. Nah, dari situ tapi kalian tetap bisa akses LMS-nya. Tapi in order kalian naik fase itu kalian harus selesaiin fase yang pertama. Nanti juga ada apa namanya beberapa checkpoint ujiannya gitu ya. Dan seterusnya. Tapi ujiannya nggak ngapal maksudnya semuanya open dulu, semua kalian bisa action activity bisa segala macam karena itu lebih ke arah bukan kalian ngapal, tapi kalian tuh benar-benar paham esensi critical thinking dari solusi yang kalian buat. Fase dua, fundamental dua ya, specialization. Terus terakhir itu ada fase fundamental apa? Sorry, final project. Jadi fase final project itu akan bentuk sebuah apa namanya rangkaian kalian. Tapi di situ juga ada fase self learning. Self learning itu di tengah-tengahnya guys. Jadi ada beberapa hal yang kalian harus belajar sendiri dan itu sebenarnya simpel sih kayak ini adalah sesuatu yang nice to have ya di data engineering. Jadi kayak code versioner itu tetap lah. Tapi dari situ kita nggak ngajarin secara eksplisit, tapi jelas kalian harus belajar paralel dengan bagaimana prosesnya itu berjalan, tapi kita nanti akan kasih referensi belajarnya kayak satu sama dua containerization. Jadi untuk Docker sebenarnya untuk jadi data engineer kalian harus ngerti Docker apa enggak, bisa iya bisa enggak gitu ya. Jadi dari situ kalau saya katakan kalian ngerti pun masih bisa beroperasi dengan tools lain atau tools tapi tidak menggunakan Docker. Tapi kalau kalian ngerti Docker everything will be easier, itu aja dari situ ya. Jadi sepakat ya kita fundamental satu, fundamental dua, specialization base, terus apa final project base dan self learning base gitu. Nah, semua plan schedule-nya udah di sini semua ya. Sama di sini nanti gini juga, kalian punya apa? Punya edge, gitu. Punya kelebihan di mana daripada orang-orang lain. Jadi gue akan menyelenggarakan webinar ya. Di sini ada tanggal-tanggalnya juga. Nah, webinarnya itu akan mendatangkan guest lecture gitu. Dan dari guest lecture itu kalian wajib hadir gitu ya. Jadi dari kalian itu udah gratis nih wajib hadir. Kalau yang lain mungkin akan dicat 100.000 gitu ya untuk ada workshop lah di situ. Itu katakan apa misal data engineering network gitu. Sorry, ini ada yang ini nggak masuk? Ada yang ke unmute tadi ada yang ke unmute tuh. Oh, nggak apa-apa. Nah, dari situ ya. Jadi nanti ada beberapa mentor guest lecture. Terus nanti gua akan update juga ya. Ada beberapa guest lecture lah. Pokoknya kalau di sini itu sini ya. Jadi di sini itu nanti ada beberapa mandatory guest lecture atau mentor time. Jadi di situ nanti ada dua role guys. Kalian akan menghadapi dua role ya. Jadi ada orang yang ngajarin kalian, itu namanya instructor atau tutor ya. Nah, itu yang di sini akan mengisi kalian di sini gitu ya, di sini. Nah, tapi kalau misalnya katakan mentor itu adalah yang akan checkpoint kalian. Terus habis itu checkpointnya itu adalah per satu major atau domain gitu ya bisa dibilang ya. Jadi ada database itu 2 kali ya kan, ada 2 kali checkpoint. Python itu ada 1 kali checkpoint ya kan. Terus shell scripting itu ada 1 kali checkpoint. Cloud computing itu akan jadi satu sama data processing approach ya. Lalu di sini juga sama data processing approach ini sama cloud computing tadi. Lalu di bawahnya itu ada data processing 2 gitu kan. Terus spinning for data product for data engineering gitu ya. Jadi di situ ada MongoDB, ada terkait dengan beberapa tools lain lah, misalkan kayak data hub gitu ya segala macam. Kita kasih intronya, yang penting kalian bisa onboard nanti dengan tools-tools yang demikian ada di situ. Dan kita cukup panjang ya guys, jadi mungkin bisa dibilang kalau Maret ya, mulai Maret berarti kan
Maret tuh April, Mei, Juni. Berarti kan 3 bulan gitu ya. Jadi dari 3 bulan itu gue berharap teman-teman bisa apa, belajar lebih kayak bukan slow learning sih, gue bilang kayak bukan slow pace juga, tapi kayak kalian dapat grasp intinya gitu kan, kalian dapat apa namanya edge-nya gitu buat jadi data itu sih. Dan dari situ udah sih, mungkin gua akan open sesi tanya jawab dulu, karena di sesi pertama ini kita lebih ke arah kayak brainstorming gitu ya, kita lebih ke arah kayak apa, pemanasan gitu. Bisa dibilang kalau olahraga tanpa pemanasan kan rentan cedera kayak guys ya. Sama kalau misalkan katakan di sini kalian mau belajar gitu kan, kalian ada pemanasan mah workout gitu kan, itu sih. Jadi dari situ gua benar-benar apa, open question. Nanti dari situ baru gue lanjut ke materi, dan kita dari evaluasi dulu lalu ke perkenalan ya, baru ke lanjut materi. Dan perkenalannya mungkin formatnya ini guys, jadi itu kalian sebutin ya nama panggilan aja nggak apa-apa, nama panggilan. Terus itu udah belajar terkait teks atau data berapa lama gitu ya, atau mungkin sekarang lagi kerja di mana gitu kan, kemudian dan dari situ udah pernah belajar belum terkait DE. Kalau udah pernah belajarnya itu gimana sih, atau udah sampai sejauh mana gitu. Nah, gua absen satu karena kenal maka tak sayang gitu ya, ini gizi banget sih, tapi ya udah. Jadi Fikri mungkin silakan Mas Fikri. Sekalian guys, nanti kalau ada pertanyaan kalian tanya setelah kalian kenalan ya. Oke, jadi dari situ gue boleh buat teman-teman tanya. Misal Mas ini terkait silabus atau sebenarnya sih. Fikri silakan kenalan. Oke, terima kasih. Selamat malam teman-teman sekalian. Kenalin, saya Ahmad Fikri Ahmadani, atau biasa dipanggil Fikri. Untuk sekarang posisinya kebetulan lagi kerja juga di Kalimantan. Terus terkait dengan data engineering sendiri belum 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 pernah menyentuh sama sekali. Paling cuma sekedar kayak cari tahu tentang apa, terus kok kayaknya menarik dan bisa dipelajari lebih jauh atau diperdalam, siapa tahu bisa bermanfaat untuk ilmu ke depannya. Kalau pertanyaan mungkin sekarang belum ada, tapi seiring berjalan waktu harusnya bisa sih muncul pertanyaan-pertanyaan lagi. Kurang lebih seperti itu. Makasih. Oke lanjut. Berarti masih baru ya? Berarti benar-benar masih baru di DE gitu ya. Dari nol lah ya. Betul, dari Mantap, nol mantap. ya. Tapi udah pernah kuliah sebelumnya di jurusan apa? Dulu kuliah di teknik mesin. Oke. Sekarang lagi kerja berarti ya? Ya, betul, lagi kerja Di bidang apa tuh? di pertambangan. Oke, sip. Oke, saya pikirin thank you banget itu waktu kenalannya. Kita lanjut ke Ahmad Rifki ya. Ada 2 Ahmad di sini. Silakan guys. Halo, Rifki lagi di luar apa gimana? Atau skip dulu Rifki? Silakan Rifki. Di AFK Rifki. Oke, kita skip dulu. Aidan, silakan Aidan. Oke, suara saya masuk, Mas? Ya, masuk. Oke, ya, kenalin teman-teman, nama saya Aidan Askafarodeson, biasanya dipanggil Aidan. Sekarang lagi kuliah semester akhir di jurusan Teknik Komputer di UI. Terus background saya sebenarnya di software development ya, banyak kan di web dev. Cuma lagi tertarik mau ke DE juga sekarang. Sama tentang DE sih baru ya baca-baca dikit tentang konsep-konsep ETL, cuma belum pernah yang bikin apa kayak pipeline benerannya gitu sih. Paling itu sih Mas dari saya. Berarti untuk nyambungin dari awal sampai akhir gitu ya, end to end data engineering project belum gitu ya. Iya, belum sih Mas. Keren, keren. Tadi ya, terus Nuke, Novianti, silakan. Ya, halo semuanya. Assalamualaikum. Aku Nike. Maaf, Mas, ada suaranya. Masuk, masuk, masuk. Oke.
Oke, saat ini lagi freelancer aja sama cari kerja. Sebenarnya aku juga udah pernah belajar tentang DS kalau dulu otomatis kurang lebih 2023. Tapi sekarang pengen lebih belajar lagi karena lebih praktikalnya. Oke, itu aja berarti ya. Dulu kuliahnya di jurusan apa BTW? Ilmu komunikasi. Oke, mantap. Terima kasih Ya, ya. Berarti benar-benar switch eh, karir banget nih ke tech, tapi udah mulai belajar tech beberapa kali ya kayak di SDA iya, gitu ya. Oke. ya, Tapi so far belajar. susah emang ya nyari kerja di DSDA ya. Gimana? Ya mungkin karena aku belum bikin kayak Portofolio. project kayak gitu Nah, portofolionya ya. Jadi pengen lebih belajar lagi. oke oke sip, sip. Thank you, Ya, thank you. terima Lanjut ke kasih. Emir ya. Silakan Mir. Halo sore, halo ya. Jadi nama saya Emir Khairi, bisa dipanggil Emir aja. Saya lulusan ekonomi dari Brawijaya. Terus saya udah kerja 2 tahun di financial industry, tepatnya di broker. Terus DE belum ada pengalaman sama sekali ya. Palingan DS, DA tuh udah sempat belajar. Dari silabus yang diberikan yang saya familiar palingan SQL dan Python itu sih palingan, Mas. Oke, apa? Oke ya. Jadi dari situ sebenarnya udah belum duluan dikit tapi belum tech ya, lebih ke arah data analytics lah bisa bilang gitu ya. Iya, Karena memang nanti juga gini guys, apa yang ada di sini juga lebih ke arah tech ya. Kalau misalnya kita ngomongin Python yang AI base gitu sama Python yang tech sih agak-agak beda ya. Tapi we'll see gitu. Semoga semuanya nanti bisa strong lah. Dapat background ini kayak tech, Python dan pas. Oke, Gif, silakan Gif. Oke, iya. Halo semuanya, perkenalkan saya Givari. Sekarang sebenarnya domisili Bekasi, cuman kerja di Jakarta, dan jadi data analis sudah around 2 tahun sih. Di, kebetulan sekarang di industri media. Em, dan sebenarnya backgroundnya juga kalau dari jurusan kuliah bukan dari teknikal kayak sistem informasi atau apa, tapi justru malah dari manajemen. Dan untuk exposure ke data engineering sebenarnya nggak ada ya, karena mostly SQL aja langsung dari data warehouse, jadi emang benar-benar nggak tahu banget sih, makanya pengen coba masuk sih. Nanti sebenarnya kerjaannya DA ya? DA. DA, DA. DA. Oke, jadi DA. benar-benar cuma query. Tapi query udah jago lah ya. Maksudnya kayak, tapi ke data mart gitu query ya, benar nggak sih? Iya, ke BigQuery sih data warehouse sebenarnya. Oh ya, nanti udah Hmm. matang ya. Udah tinggal kayak, mungkin query-nya nggak panjang lah ya. Mungkin 20 line maksimal gitu nggak sih? Atau masih ada yang panjang? Kalau common table expression panjang sih ya sesuai, cuman Iya, emang nggak kompleks banget sih Mas. nggak kompleks banget. Oke. Ya masih Hmm. masih make sense lah ya. Masih nggak yang Iya. sampai sampai bikin view gitu nggak lah ya? Oh, Dikit. enggak sampai Oke. sini. Hmm. Apalagi BigQuery lah ya. Relational data modelnya udah enak. Thank you, Gif. Iya. Oke Mas. Lanjut ke Haikal, silakan Haikal. Perkenalkan, saya Haikal. Saat ini bekerja di sebagai software engineer, tapi kalau dari background bukan dari IT tapi dari elektro. Jadi kemarin itu sempat switch karir juga karena di elektro kan ada belajar bahasa pemrograman C. Jadi sempat ikut-ikut bootcamp. Kebetulan setelah masuk di pekerjaan itu menggunakan C juga gitu. Jadi dan saat ini juga terbiasa menggunakan SQL, cuman belum sampai desain database karena kan eh, kita hanya itu ngoding aja. Itu Mas. Terima kasih. Oke, mantap. Dari situ berarti cukup ya. Udah cukup lumayan. Ya. Tag-nya udah ada gitu. Dikit lah ya. Hamidah gimana? Ya, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Hamidah. Saat ini saya sedang bekerja dan belum ada pengalaman sama sekali terkait bidang BI. Terima kasih. Sebelumnya udah pernah belajar terkait data? Belum pernah sama sekali. Berani ya? Berani, hebat berarti ya. Sip.
cukup ini ya, cukup apa? Cukup bold dan gue sangat mengapresiasi. Ada guys teman gue dulu kuliahnya manajemen. Dia sebelum jadi kayak misalnya sebelum gue ajar di DE, maksudnya waktu itu gue juga ajar di salah satu tempat kos juga ya. Dia belum pernah belajar DE sebelumnya gitu kan. Nah, dia lulusan manajemen guys, belum kerja juga. Ya udah dia jadi DE gitu. Everyone can be DE ya, dan dari situ tinggal motivasi kalian. Pokoknya motivasi tambah persisten di situ itu udah pasti bakal berhasil kayak gitu. Terus Henry, apa? Oke, halo semuanya. Nama aku Henry Anan, bisa dipanggil Henry. Sekarang aku mahasiswa semester 6, jurusan informatika. Terus kalau belajar data mungkin udah setahun. Mungkin kalau mungkin tertarik di DEDS ini udah setahun yang lalu. Cuman karena di kuliah juga kan kebanyakan masih generalis, jadi nggak terlalu intensif gitu. Salam kenal semuanya. Oke, berarti sekarang kerja tuh. Sorry Mas, kenapa? Kerja sekarang ya berarti, aktif kerja. Sekarang masih mahasiswa Mas, semester 6. Oh, masih mahasiswa. Semester 6. Oh, di apa ininya? IT ya atau SI atau apa? Di informatika Mas. Iya. Teknik informatika berarti ya? Iya. Ya, di mana? Kampus apa? Di ITB. Wah, keren dong. Waduh. Ini harus ini nih, harus ngegendong yang lain dong ini. Kalau udah IF itu gitu, keren. Waduh. Gue dulu pengen masuk sana kan, tapi takdir berkata lain, gue masuk ke kedinasan. Gue nyoba 2 kali lah BTW, tapi apa? Bukan nggak bisa sih, kayak lebih karena nggak direstuin orang tua ya, jadi susah lah. Itu kayak walaupun gue direstuin, terus katakan gue ngabis, maksud juga kayak siapa yang mau backup gitu. Agak ini sih Mas, apa? Lingkungannya agak bikin insecure kadang-kadang. Iya bener, ambis-ambis semua kan. Iya. Anak-anak alim gitu ya. Ya tapi nggak apa-apa, bagus dong. Dan gue lebih appreciate ya. Tadi itu udah pas peserta, nanti belajar TI. Binoto silakan lanjut. Halo semua, saya Winoto, background teknik mesin, saat ini sedang bekerja, belum pernah ada dasar DE sama sekali. Bekerjanya di bidang apa? Bidang data atau bidang tech atau bidang non tech dan data? Teknik mekanik sih saat ini. Udah pernah browsing soal data engineer tapi maksudnya udah belajar. Baru sedikit di kantor ada kayak software ya, kayak apa ya, ERP ya paling ERP banyak. ya. Iya. ERP lebih ke arah sumber berarti ya, sumber data nanti baru dari situ kemana gitu kan datanya kayak gitu ya. Iya. Oke, dari situ udah semua ya guys. Kita masuk ke materi hari ini ya. Jadi dari situ kita udah sama-sama agree ya kan. Dari situ juga ini guys nanti kan kalau nggak salah itu terakhir di sini ya, nanti ketemu sebelum Lebaran ya. Dan nanti pastinya dari sisi jadwal kalau untuk pas puasaan tuh pasti beda ya sama jadwal biasa gitu kan. Pasti harus kita apa sih? Mungkin bisa jadi kayak sebelum terawih gitu ya, sebelum terawih terus setelah gitu. Mungkin gue sih nanti lihat lagi ya, mungkin bisa jadi jam 9 atau mungkin sebelumnya gitu ya. Gue sih lah dapat possibility kayak gitu, karena gue juga nggak tahu. Tapi btw kita semua di WIB kan ya? Ada yang di Wita kan? WIB apa Wita guys? WIB semua ya? WIB semua? Di WITA. Siapa tuh? Di Kalimantan. Oke, Kalimantan mana? Fikri. Oh, Fikri, oke. Berarti Witanya satu nih ya? Kalimantan Selatan. Nah, berarti kalau misalkan katakan sebelum Iya. pun susah, karena kan ya pasti akan nabrak ya. Ada yang satu di mana, mungkin setelah tarawih sih kayaknya lebih better ya. Mungkin jam 8 something gitu, mungkin bisa. Kapan kali ya guys ya, kalau puasaan nanti gue sih propose jam 8.20 atau 8.30 lah ya. Tapi kalau dari kalian misal katakan Mas kayaknya nggak cocok deh, gue lebih ke gimana, atau kalau dari kalian udah setuju semua sih nggak ada masalah ya. Nanti gue keluarin di ini aja, gue keluarin di mana, di grup ya. Oke, itu aja sih paling mantap. Langsung ya gue masuk ke sini. Jadi dari sini kita akan belajar guys, jadi data science dan analytics ya kan. Habis itu belajar what is data engineering, sebenarnya apa sih data engineering, terus gimana sih data engineering itu relate ya dari satu
role ke role lain, terus data engineer versus data scientist gitu ya, data engineer versus data scientist, example of data architecture dan data engineer. Jadi benar-benar kita belajar intronya hari ini ya udah 101 dulu lah gitu kan, kayak gitu. Jadi dari situ data science dan cognitive. Jadi gini, dari kapan ya guys? Gue bisa bilang tuh kayak 2010-an gitu kan, tapi mungkin sebelumnya ada gitu ya, tapi udah kayak segmented banget lah. Ibarat gitu kayak dulu mungkin kalau sekarang kayak orang-orang yang mengadopsi VR gitu ya, mengadopsi Vision Pro, Apple Vision Pro atau mungkin Oculus VR gitu, atau VR itu dulu gitu kan. Itu dikit kan gitu. Jadi dulu sama gitu. Dulu di tahun-tahun 2000 itu sama. Kayak orang yang ngerti data, big data mana ada yang orang ngerti kan, cuma buzzword orang teknologi doang gitu. Sekarang orang bisnis semuanya ya baikin gitu kan terhadap data. Disitulah problem dan solusinya ketemu. Jadi dari situ ada apa namanya, ada masalah-masalah yang harus dipecahkan gitu ya dengan data. Dan sebenarnya data itu juga agak tricky ya, karena apa? Untuk role terkait apa sih? Untuk role terkait itu sih annotation ya. Jadi gini, untuk role terkait data itu sebenarnya banyak guys. Ya, jadi back then sebelum 2000 ya. Jadi bisa dibilang tuh kayak 2000 ya. 2000 gitu kan, 2000 itu sebelumnya gitu ya, sampai setelahnya sampai 2010-an ya, 2010-an bisa bilang. Nah sekarang kan 2024 gitu, 2018 lah, 17 lah ya, bisa bilang di Indo juga kan, landscape kita sampai sekarang lah gitu 2024. Nah ini tuh gini, mungkin bisa dibilang di Indo ini baru mulai gitu kan ya, dari sisi data baru mulai. Nah terus abis itu kayak dari situ data itu diproduksi gitu ya, data diproduksi. Setelah data diproduksi banyak gitu kan. Nah akhirnya kayak ada masalah dan gimana caranya kita memproses data gitu kan. Nah memproses data itu sebenarnya dari dulu udah dilakukan gitu ya, dan dulu tuh butuh software komputer kayak gitu, bahkan butuh mainframe ya kan. Lu bayangin mainframe gitu ya, satu komputer besar gede, satu doang di server gede itu, server masif. Di situ diinstal kayak MapReduce ya, MapReduce, Hadoop, dan dari situ baru kayak oh ya data yang gede tadi bisa bernilai value ternyata kalau dianalisis gitu kan. Nah, dari situlah 2010-an udah mulai itu data analytics ya, big data. Nah 2012 itu 2012 di sini 12 ya, itu Harvard Business Review bilang data scientist itu adalah apa sih namanya, sexiest job of the century gitu ya. Dibilang kalau bisa katakan data scientist itu adalah sexiest job of the century. Nah, dari situlah udah mulai tuh apa namanya ya secara HBR gitu ya, dan publish review yang nggak publish. Dari situ akhirnya oh ya data scientist dan scientist. Padahal sebelumnya itu udah banyak guys role-role yang bukan data scientist ya, tapi ngerjain yang sama. Jadi kayak role-role yang lain itu apa biasanya itu One. Habis itu misal MIS gitu ya, Management Information System Analyst gitu. Habis itu selain itu apa? DBA ya. DBA dulu itu juga sama melakukan kayak database engineering juga di DBA gitu ya. Terus kayak apa sih namanya, manajemen information system, terus apa ya guys ya, gue lupa, enterprise bukan MIS sih, lebih karena banyak MIS analis gitu masih dulu namanya kayak gitu. Nah dari situlah akhirnya berkembang lagi ya di 2000 sekitar, gue ngomongin Indonesia aja gitu, 2010-an mungkin di luar udah data scientist udah berjamur. Nah di Indonesia itu pas banget ya, gue dulu selesai kuliah gitu 2017 itu udah mulai banyak tuh hiring data scientist, tapi ya dikit-dikit aja ya kan, terus juga talentanya nggak ada. Nah apa yang bikin itu semua terjadi itu adalah gitu, jadi kayak kalau dulu datanya ada guys, datanya ada, tapi processing powernya nggak ada gitu ya. Nah makanya sekarang Nvidia tuh sahamnya naik tuh, karena apa? Ya karena datanya ada, habis itu yang diproses juga ada. Nah tapi kalau dulu bahannya ada gitu ya, tapi alatnya nggak ada gitu, alatnya nggak cukup buat proses data yang gede gitu ya. Jadi sebelum 2010, sebelum era apa sih namanya sosial media gitu ya, data itu tidak ya, data itu nggak banyak gitu. Bahkan selama apa manusia itu hidup gitu, data itu lebih banyak di-generate setelah 2010. Bayangin, ada yang bilang bahkan setelah 2015 itu gila sih, jadi kayak eksponensial banget gitu. Nah, kayak gitu. Jadi dari situ datanya udah banyak nih. Jadi sebelum 2010, masuk 2010-an, datanya udah banyak, tapi
processing powernya nggak cukup gitu ya, belum ada teknologi yang bisa. Nah, mulai itu ada namanya parallel computing ya, kayak distributed computing kayak Hadoop, misal Spark gitu ya dan seterusnya. Wah itu udah akhirnya boom gitu kan. Di Indonesia juga perusahaan telco ya, itu BUMN, perusahaan apa sih, pemerintahan juga semuanya invest ke server akhirnya. Udah big data analytics, kita olah data dalam bentuk dalam jumlah besar. Bahkan dulu lucunya tuh guys, dulu itu organisasi ya bilang, kalau misal katakan data banyak ya udah banyak value-nya, padahal enggak gitu kan. Kalau kita nggak bisa ngambil data yang banyak tadi di mining gitu, itu ya sama aja. Jadi kayak ibaratnya analoginya minyak gitu, minyaknya banyak di situ, potensinya banyak, tapi kayak kalau nggak ada yang install rig di situ, instalasi tambang di situ, ya nggak akan jadi apa-apa kan, harus diolah kan, sama gitu. Dan gini, DA sama DS itu sebenarnya nggak bisa ngapa-ngapain guys tanpa kalian membuat data pipeline, tanpa kalian membuat data mart untuk diproses mereka. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Karena apa? DE itu mengkonversi ya data mentah atau bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Nah, baru mereka yang mengkonversi bahan setengah jadi ke bahan matang. Jadi dari situ ya background story-nya gitu. Apa sih kalau misalkan BA DSD itu sekarang ya ada role-nya gitu. Nggak ada ya, cuma MIS analis gitu ya. Terus habis itu ERP analis gitu. Jadi datanya langsung diambil ERP, langsung dianalisa gitu. DBA atau DBE, database engineer dari kuat gitu kan. Kayak gitu gitu. Jadi dari situ akhirnya menjamur seperti sekarang, bisnis analis dan banyak. Nah, terus dari situ di sini gitu ya, gue mau memberikan informasi gitu bahwa sebenarnya perusahaan itu punya satu hierarki of ini ya, kayak kalau di manusia kan juga punya hierarki kebutuhan gitu ya. Kalau hierarki kebutuhan manusia ya, kalau kita nggak punya uang gitu kan, kita nggak akan mikirin kayak gimana caranya gue bisa sekolah gitu kan, gimana mikir makan dulu gitu. Kalau kita lapar kan nggak bisa mikir gitu kan, istilahnya kayak gitu sampai gitu kan. Sama persis di data itu juga sama. Jadi di awal itu biasanya yang ngurusin data tertinggi. Tapi kalau kita ngomong idealisme di Indonesia gitu, ini nggak semua punya DIE ya. Jadi dari sini tuh biasanya backend ya, backend sama DIE sama DIE gitu. Nah, part kalian itu di mana gitu ya? Ada code store, gitu ya, di situ ada reliable data flow, ada infrastructure, pipeline, ETL, structure, dan unstructured, dan sebagainya. Nah, gue mau jelasin sedikit dulu ya, di mana yang kalian hadapi itu biasanya gitu ya, hal-hal terkait dengan structure dan unstructured. Jadi kalau structure itu lebih ke arah data-data yang sudah dalam bentuk tabel, kalau unstructured itu biasanya JSON gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian ngomongin soal data yang soal gambar, suara, segala macam, nah itu biasanya ada part lain, bukan DE yang ngerjain ya, untuk mensintesis itu menjadi data yang bisa disimpan gitu. Misal katakan kalian mau menganalisis speech gitu, atau teks apa. Nah, kalau teks mah gampang ya, kalian masih bisa ngeparsing. Tapi kalau video sama sound itu perlu orang lain gitu, untuk passing dulu, atau perlu teknologi atau vendor atau apalah, pokoknya dia nanti jadinya kemungkinan kalian cuma ngurusin ini structure sama unstructured data studi. Jadi enggak begitu, Mas, kalian harus ngurusin gambar gitu. Tapi tergantung juga sama kalian di hire untuk DE di AI company gitu ya. So AI company jadi ngurusin foto, video, ya itu kalian akan ngurusin data yang benar-benar unstructured banget gitu kan. Tapi dari situ harusnya bukan seperti kalian. Jadi kalian cuma bikin pipeline, kalian bikin ibaratnya kayak pipa lah gitu. Pipa dari mulai pengolahan bahan mentah sampai pengolahan bahan setengah jadi. Itu aja fokus kalian. End goal-nya bikin data mart gitu ya, di awal adalah replikasi dari data source. Gitu ya. Terus udah dari situ ada beberapa hal ya, jadi ada dari sini biasanya ini data analysis data scientist akan melakukan explore transform, aggregate table, learn optimize, dan AI developing. Makanya kalau misalnya katakan ada beberapa bisnis gitu ya bilang kayak saya udah melakukan AI gitu ya, melakukan riset terkait AI. Bisnis di sini sudah mengambil keputusan menggunakan AI gitu. Itu sebenarnya sih ya basuh aja gitu. Karena nggak mungkin kalau misalnya tiba-tiba langsung ke sana gitu. Kecuali kita cek ya memang beneran itu ya, mungkin bisa jadi kayak cuma AI yang bermatang gitu ya dipakai dari cloud atau segala macam. Tapi kalau dari datanya sendiri nggak mungkin sih. Jadi dari situ biasanya harus ada beberapa hal di mana harus ada pengolahan dari bahan mentah menjadi barang setengah jadi, baru nanti diolah jadi barang jadi atau barang jadi ya. Jadi part kalian cuma dari bahan mentah ke bahan setengah jadi. Terus what is data engineering ya? Jadi data engineering itu refers to building system gitu ya, to enable the collection and usage of data. Jadi penggunaan data
kalian bikin sistemnya untuk data itu bisa digunakan gitu. Karena apa, data yang beneran ada di production guys, di production level industri itu nggak bisa digunakan. Karena apa? Konteks digunakan di sini itu bukan kayak cuma ya udah, karena data itu kalau misalkan kalian dari HP, misal kalian aplikasi pinjol misalnya atau aplikasi Maps, dari situ atau aplikasi e-commerce ya gampang orang pakai. Kalian beraktivitas di situ, ya udah itu cuma transaksi aja, transaksional aja, nggak berarti apa-apa. Nah, tugas kalian nanti yang jadi berubah itu jadi bisa bagus, baru nanti jadi dipasang itu ke marketing misalkan. Oh iya ternyata ada user yang kemarin lu beli sih gitu, kemarin seminggu kemarin tiap hari beli gitu. Kenapa kok minggu ini nggak beli ya kan? Nah akhirnya ketemu insight kayak gitu, akhirnya tergali, akhirnya dapat pertanyaan-pertanyaan. Itulah part integral kalian, integral part kalian, integral contribution kalian terhadap why gitu ya, and how and what gitu ya, akan dibuat oleh mereka. Bahkan integritas dari data kalian juga yang akan mengcover gitu ya, sebelum nanti di akhirnya data governance spesialis gitu. Jadi dari situ sebelum ada data governance, orang data governance, kalian yang akan ngurusin integritas data. Jadi kalau datanya salah, misalnya kalian gimana ya? Yang dapat kredit gitu ya, yang dapat kredit DA sama DS, tapi DE-nya jarang dapat kredit gitu kan. Tapi guys, kabar baiknya ya, sekarang DE itu kalau jago itu gajinya lebih dari DS. DS itu sekarang trennya turun gajinya ya, bisa lah. Ya, karena kalau environment yang nggak ideal nggak akan bisa menghasilkan hal yang ideal juga gitu kan. Nah kalau DE mau gimana pun ya, kalau dia bagus hasilnya kan bagus. Karena tadi dia sangat menentukan. Kalau misalnya di fase itu adalah tiba-tiba kualitasnya jelek gitu ya, atau yang kita percayai sebagai orang data itu adalah garbage in, garbage out. Kalau misalnya katakan yang di situ yang diolah sampah gitu kan, yang diolah salah gitu, di awal data modelingnya salah gitu, kayak di belakang salah, outputnya sama. Jadi dari situ yang diketahui dari apa yang kalian olah. Nah, the data is usually used to enable subsequent analysis in data science, which often involve the machine learning, making the data usable, usually involve substantial computing storage, as well as data processing. Nah, sekarang kalau dulu guys, kalian itu harus ngurusin infra banyak, kayak install airflow segala macam. Sekarang udah enggak. Biasanya udah orang infra, ada orang SRI misalnya, ada orang kayak nanti mungkin backend atau apa yang membantu kalian. Pokoknya orang infra atau DevOps biasanya akan yang fokus itu, pokoknya yang ngurusin infra. Tapi di sini nanti kalian akan belajar beberapa kayak infra, makanya kan belajar sih itu loh base ya, shell scripting. Nah, terus media ya kan. Nah, data engineering itu juga adalah development, implementation, and maintenance of system and process that take in raw data and produce high quality, consistent information dan support downstream use case such as analysis and machine learning. Jadi dari situ kalian fokus ke upstream gitu ya, terus habis itu mengkonversi jadi downstream. Itu yang gua tadi jelaskan gitu. Jadi dari situ intinya dari raw data kan. Nah, data engineering itu adalah intersection dari security, data management, data ops, data arsitektur, orchestration, dan software engineering. Bayangin ya, banyak banget kan. Jadi kayak apakah akan overwhelmed gitu ya? Ya, we'll see lah ya. Semoga kalian gak overwhelmed karena ada maksudnya ya, ada mentor juga. Jadi dari situ should be good for you guys. Terus data engineer manage the data engineering lifecycle, beginning with getting data from source and ending with serving data for use case, such as analysis or machine learning. Itu intinya. Jadi kalau nggak ada ikutan gitu ya, nggak ada follow up dari apa yang dihasilkan data engineer, data itu belum ngasih value, data itu belum ngasih ROI, data itu belum ngasih nilai buat bisnis. Jadi dari situ dipastikan harus ada yang olah setelahnya gitu ya. Jadi kayak ini part gue udah selesai, estafet gue udah selesai, gue kasih dulu gitu. Jadi dari situ makanya kalau lu tanya teman-teman DE yang susah cari kerja, biasanya ada DE susah bootcamp mana segala macam, karena apa? Biasanya mereka itu susah buat bikin portofolio. Padahal sebenarnya gampang gitu, nggak susah gitu ya, buat DE itu simple gitu. Jadi apa yang harus di-crack di market adalah bagaimana DE itu bisa bikin portofolio yang meyakinkan gitu ya. Karena apa ya? By nature kerjaan DE itu nggak berbentuk guys gitu. Jadi dari situ, jadi kayak bisa jadi kayak kalian harus bikin atau mempelajari dashboarding dasar gitu ya. Bisa jadi juga kalian harus kayak mempelajari gimana cara yang mendeploy atau data di kayak satu visualisasi yang simple dan terus. Jadi dari situ nanti kita akan belajar semua
Dan ini bagus nih guys bukunya. Fundamental Software Data Engineering ini bagus. Kalau nggak salah ori. Nah, sampai sini let me know ya kalau ada terlalu cepat atau sudah seperti apa. Tapi jelas gua membawakannya secara berapi-api biar kalian juga termotivasi ya, berapi-api juga. Dan dari situ please state kalau misalnya ada pertanyaan, silakan. Dan kalau misalnya katakan udah paham, ketik satu aja. Jadi dari situ kalau misalnya satu kita lanjut. Kalau belum, silakan pertanyakan. Boleh raise hand, boleh tulis di chat dan apapun silakan. Udah cukup paham ya dari sisi role data engineer, apalagi teman-teman yang baru masuk ke data gitu kan, atau teman-teman yang mungkin benar-benar kayak masih baru detect dan seterusnya. Dan data engineering lebih ke arah engineering guys daripada ke data ya. Jadi kalau menurut gua bisa dibilang how kalau data science itu lebih ke arah 25-25 atau 30. Tag-nya 30. Tapi kalau data engineering apa ya sebetulnya balance. Halo Mas, saya Haikal Ya, mau nanya Mas. silakan Kak, silakan Kak. Kan saat ini ya misal kita ngoding kan itu kan kalau saya kan misal crud-nya itu kan ke data table gitu ya, table database gitu ya. Kita nggak main-main ke data engineer. Saya penasaran aja itu kalau untuk proses collection, cleansing di data engineer itu setiap hari atau gimana ya Mas ya? Jadi Dan nanti kamu akan belajar ya. Ya. hmm, Apalagi ya Bang? Dan ya, iya. Dan silakan. ya, dan tadi kan kalau kemudian tadi kita ada proses ini ya, katanya raw data ya. Tapi apakah ada raw data itu apakah ada kategori misal pipeline 1 kategorinya marketing, pipeline 2 kategorinya peningkatan penjualan, bla bla bla. Apakah seperti itu ya, Mas ya? Nah, iya. Jadi dari situ gue sekalian sneak peek aja ya ke depan. Ya. Jadi dari sini, nah, paling gampang tuh gini guys. Lah ini kan. Kalau lu kan jadi backend pasti ngurusin ini, benar gak sih? Lu ngurusin OLTP yang di sini kan. Pasti Iya, satu Mas. aplikasi dong, tempel di satu aplikasi dong, benar nggak? Benar. Nah, baru kan di situ ditinggal, gitu kan, ke data warehouse. Nah, harusnya grouping kan di sini sebenarnya grouping itu apa? By apa groupingnya di sini? Jadi groupingnya by apa? DB itu nempel ke apa? Gimana, Mas? Sorry. Transactional DB ya, database yang kamu urut itu nempelnya ke apa? Aplikasi dong, bener nggak? Iya, ke aplikasi benar. Aplikasi ya, Iya, aplikasi ya, atau service ya, bisa dibilang gitu ya, benar. bener nggak? Service ya. Iya, aplikasi Nah, menggunakan. nah kita ngomongin microservice lah ya, bukan satu ini yang gede ya, microservice. Nah, baru apa namanya di sini groupingnya itu by subject matter. Kan nggak mungkin kan di sini misal contoh banking ya guys. Kalau di banking itu gini guys. Jadi kalau banking itu nanti ada kotak ya di sini. Kotaknya itu apa? Oke, tabel customer. Jadi ada kalau di banking itu gampang. Ada core banking. Core banking itu semua guys. Tabel customer, tabel semuanya pokoknya informasi dasar. Nah, misal katakan kalian mau ngurusin ada data yang lain, itu ada data kartu kredit. Kan? Biasanya kartu kredit itu nggak diurusin juga. Biasanya datanya vendor, gitu kan. Ada lagi misalnya apa? Data pinjaman, ya kan? Data reksadana. Nah, ini beda-beda aplikasi. Nah, dari situ berarti kan dikelompokkan berdasarkan aplikasi. Setuju dong? Dikelompokkan berdasarkan service ya. Service kartu kredit, gitu kan? Aplikasi kartu kredit, aplikasi for banking, dan seterusnya. Nah, kalau di sini itu berdasarkan subject matter atau berdasarkan yang menggunakan. Gitu. Jadi nggak bisa kita di awal transaksionalnya itu di grouping itu nggak bisa karena pasti baik aplikasi gitu kan. Jadi dari sini dikumpulin jadi satu, diolah menjadi satu, baru tuh diagregasi di sini. Gitu. Setuju ya? Paham? Clear kan? Berarti ketika udah selesai nih pekerjaan kita itu dia udah di grouping per section gitu ya Mas ya? Benar, benar. Nah, makanya nanti DE-nya ada banyak dong. Ada DE yang Oh, ngurusin pipeline terkait dengan bisa katakan beberapa hal misalnya, oh ini yang terkait sama marketing A, marketing B, marketing C, atau bisa katakan DE-nya nempel. Tergantung sih sebenarnya, tergantung organisasi ya. Kamu nempel di mana? Gitu. Apakah kamu ngurusin hal-hal yang centralized ya? Jadi kayak kalau data itu guys, tim data itu biasanya decentralized sama centralized. Kalau centralized ya semua orang data ngumpul jadi satu gitu. Nanti mereka ngolah data satu organisasi. Tapi kalau decentralized biasanya tim datanya ditempel-tempelin tuh ke tribe atau ke chapter gitu ya, ke apa sih namanya squad gitu. Jadi kalau ngurusin squad ya udah squad itu ngurusin apa misal gua dulu di Mamikos ya, DE property management apa-apa. DE itu biasanya megang 4 squad. Misal ada 8 squad gitu ya. 8 squad. Nah,
nanti satu DE itu memegang 4 squad gitu. Nah, dari situ ada lagi DE lagi, satu lagi megang 4 squad. 2 DE ya, itu udah cukup kan. Nah, baru DSDA-nya modal 1 squad. Jadi DE kan berat kan. Kayak gitu, tapi nggak selalu DE kayak maksudnya kadang pipeline udah jalan ya tinggal maintain aja, tapi kadang kan masih ada terus ya. Misal setiap fitur baru yang dibikin di sini, setiap baru nih, ini ada baru gitu ya, ada baru atau apa, kan pasti harus beda lagi dong strategi agregasinya, bener nggak? Dan fitur kan selalu berjalan, selalu improve kan, fitur selalu rilis dong. Nah, baru dari situ akan berbeda lagi. Bayangin aja gini, kamu rilis fitur, kan? Kamu rilis fitur. Sekarang sebelumnya nggak ada fitur payment, sebelumnya nggak ada kayak fitur fees gitu, atau fitur apa lagi misalnya. Sebelumnya nggak ada fitur maps, tiba-tiba ada fitur maps, ada lacak lokasi secara stream. Gimana caranya kamu ngambil data yang baru gitu kan? Pasti harus ada strategi lagi dong. Kamu bikin script lagi dong untuk ngambil data yang ada tadi. Dan by nature guys, kalau misalnya katakan data yang ada di sini, data yang ada di sini nih, ini harus ada one-to-one replikasi. Jadi ini adalah replikasinya yang sama-sama source, baru nanti dari situ diolah lagi. Biasanya makanya that's why namanya ada layer 1 ya, ada layer 2, ada layer 3. Biasanya layer 1 ini adalah replikasi. Layer 3 ini adalah apa tadi? Transformasi ya. Nah, kalau di L3 itu adalah data mart gitu. Simpelnya gitu. Atau yang nempel ke data mart nanti. Jadi udah pre-data mart lah. Itu sih Haikal. Jadi gitu. Apa namanya? Paradigmanya kayak gitu. Berarti Mas, iya. Berarti kita itu DE harus ngerti ini Mas ya, relasi database di aplikasi atau gimana ya? Enggak, kan dari situ kan tinggal ini nanti. Tinggal apa? Kita replikasi ke sini, baru kan data model yang ada di sini yang diubek-ubek dong. Enggak? Jadi sebenarnya iya sih, sebenarnya harus ngerti dokumentasinya. Cuman dari situ ya pasti kan kalian sebagai BE bikin dokumentasi dong. Iya dong. Iya Mas, benar. Nah, iya dari situ bikin konteks dong terkait kayak misal contoh, oh ini misal anggap deh lu pakai Postgre ya kan, Postgre ada database tertentu, ada skema tertentu kan. Dari situ ya udah, di situ kan jelas tuh ada kolom-kolom tertentu itu harus ada dokumentasinya. Itu kan benar nggak sih? Relasinya Iya Mas, seperti benar. apa, primary Iya. key-nya, foreign key-nya seperti apa, ERD-nya seperti apa. Menurut lu ERD-nya ribet gak? Ribet kan? Iya, ribet Mas. Nah, berat kan deh, DE harus ngerti berapa ERD. Gitu lah. Tapi kan ya tadi DE itu tadi misal katakan ada 8 squad ya, ya normalnya 8 squad, jangan 4 squad 2 DE lah, misal katakan 4 squad 1 DE ya, dia ada total 2 DE. Nah, kalau bisa dari 8 squad ya 4 DE, jadi dari situ 2 squad 1 DE, itu cukup. Jadi kayak ibaratnya ini ada sambungan-sambungan ya, dua-dua aja, di sini megang 2, di sini megang pembuatan data martnya terkait dengan mungkin apa ya, karena kalau menurutku sih biasanya di sini masuk 2, di sini keluarnya 6 atau berapa, lebih banyak lagi. Eksponensial gitu ya. Soalnya katakan di sini lu ngurusin 2 sumber, di sini lu bikin proses gitu, di sini bisa jadi lu ngeluarin data mart banyak. Tergantung sih squad dan kompleksitasnya tergantung ya. Ada kayak maksimal ada berapa banyak squad, berapa banyak data mart yang variasinya atau dari sisi jumlah gitu. Bisa jadi kayak ribetannya itu depends persentase kayak gitu bro. Kalau pertanyaannya adalah gimana tadi harus ngerti dokumentasi pasti gitu. Jadi harus ngerti kan ada namanya ini ya, dokumentasi apa sih, gue lupa, kolom-kolom itu ya IRD tadi sih, IRD itu harus benar-benar dimengerti sama si apa kan. Thank you Mas, thank you. Itu guys, kita agak lompat tapi nggak masalah ya. Aman harusnya. Untuk kontrak, oke. Nah ini ya, itu tadi jadi apa sih bedanya si data engineer dengan role lain? Jadi kita balik ke role. Ada software engineer, data arsitek, dan SRG ya. Itu ada upstream data producer. Nah baru akan masuk ke data engineer akan olah gitu ya, data analis, data scientist, dan machine learning engineer itu downstream data consumer. Nah inilah yang terjadi kayak tadi kan gue bilang bahwa lu di sini akan berurusan dengan software engineer, berurusan dengan data arsitek, lu akan berurusan dengan DevOps dan SRE. Kenapa? Karena ya lu urusin sumber gitu. Jadi berarti kalian ini estafet gitu. Berarti anggap aja lu bolak-balik dari kiri ke kanan gitu ya. Kiri baru orang yang produser gitu ya. Yang sana konsumer kan. Guys, gua bawa sampai ini gitu kan. Gua olah habis itu gua ke kanan gitu. Kasih isi konsumer. Terus anggap kayak gitu ya. Jadi kalian ada pelari estafet.
pembawa tongkat estafet sih apa yang kita pilih gitu. Lalu data engineer itu sebenarnya gimana ya? Jadi di software engineer di sini ada beberapa hal, API, event logs, resource service, truth, transactional database di software engineer. Nah dari situ I did and work out with software engineer gitu ya. Di situ ke apa yang dilakukan data scientist dan data analis. Di sini juga ada product manager ya yang harus mengorkestrasi semuanya, terus evaluate features, user feedback, KPI, and improve current features. Dan di sini yang harus dilakukan yang paling core dari sisi data engineer adalah standarisasi data ya dan data normalization, lalu data modeling, and pipelines, event log parsing gitu ya, dan data pipelines, MPI, data connector. Nah, kalau kita ngomongin lagi ke sini gitu ya, jadi ada dua data processing itu ada dua. Nanti itu yang jadi bakal jadi kitab kalian gitu ya. Bakal jadi kitab kalian, kitab utama kalian itu. Pokoknya kalau pertama ditanya, kalian sendiri adalah bagaimana skema data processing. Data processing itu ada dua, ada batch, ada stream. Nah, kalau batch itu apa? Kalau batch itu adalah ibaratkan truk. Gitu. Kalau truk kalau belum full dia nggak akan jalan. Gitu. Kalau katakan stream, setiap ada ibaratnya kayak Gojek aja, kayak Gojek. Jadi setiap ada paket harus langsung dianterin. Gitu ya. Paket langsung ada dianterin, pokoknya harus langsung dipersiapkan. Yang bukan yang ngambil paket banyak itulah. Jadi kalau stream langsung informasi yang sampai, kalau batch either per jam gitu ya, biasanya per satuan waktu per jam, per 4 jam, per satu bulan, dan itu banyak tergantung kebutuhan gitu. Jadi dari situ biasanya dari source kalian menarik data itu ada batch, ada stream, tergantung juga dari sisi nature dari source data, source aplikasi kalian. Itu akan aplikasi kalian cepat gitu ya, dan semua pakai HP selain itu kan stream gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk beberapa konteks ada kan batch baik itu sih. Tadi balik ya ke sini, data engineer itu apa? Ini adalah utama, tapi di sini kayak harus tahu aja, ini harus tahu aja, tapi nggak perlu tahu. Jadi maksudnya nggak perlu deep down, tapi yang paling penting bikin data pipeline itu udah paling penting. Ini kalau bisa gua benar-benar kayak gitu data pipeline. Karena data produk utamanya dari sisi data engineer itu adalah pipeline. Oke guys, pokoknya kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan aja gitu ya. Kalau misalnya ada ya. Atau mungkin nanti belakang juga. Oke, terus data engineer dibanding data scientist itu ngapain sih? Bedanya ada apa sih? Ada in between gitu ya. Ada irisannya nggak sih? Dari sisi data engineer itu biasanya dia akan design, build, and arrange data publicly gitu ya. Di situ yang dibutuhkan adalah advanced programming, distributed system, data pipeline. Nah, karena ada beberapa knowledge yang harus diketahui sama si data scientist juga, di mana itu sama-sama tahu analisis, programming, dan big data itu sama-sama kalian. Nah, kalau sekarang trennya mungkin bukan big data ya, tapi yang big data itu bisa di-slash ke cloud. Ketika biasanya kalau nggak Hadoop ya cloud, biasanya salah satu. Jadi misalkan kalian ke enterprise, ke BUMN, mesti Hadoop yang kalian produksi. Tapi yang in subdivision juga sekarang udah beberapa unit gitu ya, udah move ke cloud. Tapi nggak mungkin enterprise, BUMN, kementerian itu nggak boleh cloud semuanya, nggak mungkin. Karena mereka pasti akan menjaga integritas dari mereka. Kecuali use case tertentu yang kencang di cloud, yang dibutuhkan untuk pakai di cloud, ya mereka akan pakai cloud. Nah, untuk data scientist itu advanced scientific, machine learning, advanced analysis ditambah analisis programming di data, di mana itu udah juga harus diketahui sama dia. Jadi mereka kalian akan ngomong tuh di situ. Tapi kalau saya katakan si DS ngomong kayak matematika, statistika, nggak perlu kalian tahu gitu. Kalian nggak perlu saya katakan di meeting gitu, kalian ya udah gitu aja, kalian kerja lagi juga masalah gitu. Jadi dari situ fine. Jadi dari situ intinya apa yang kalian sendiri adalah irisannya sama yang ada di data engineer aja. Nah, kalau untuk data analis sama data engineer sebenarnya cukup ini ya, cukup kontras ya. Karena data analis itu memang berbeda, biasanya nggak ada modeling di situ, cuma kayak ya udah dia fokus pada descriptive analytics, ya diagnostic analytics. Kalau kita ngomongin soal tipe analisa gitu ya, tipe analisa itu ada deskriptif, diagnostik, prediktif, sama deskriptif. Tapi kalau di sini kita nggak ngomongin itu karena kita nggak ngomongin besar analytics ya, kita ngomongin negara. Jadi dari situ konteksnya udah beda. Jadi ya bikin some features ya, bikin data negara analisa data. Jadi it's very different. Jadi kalau ngomongin tipe analisis data analis itu adalah orang yang jadi gini. Saya katakan gini ya.
Nah, ini ada diagnostik ya, deskriptif ya, diagnostik. Di sini itu ada prediktif, ini ada preskriptif. Jadi dari sini, ini biasanya gini guys, ini DA ya keluarin, yang bikin. Jadi ini DS semuanya, DS itu averages gitu. Jadi gitu. Jadi satu data ya, data mart misalnya, ini ada data mart. Ini akan bercabang guys, bercabang penggunaannya either DA atau DS. Nah, tapi kalau DA itu kemungkinannya cuma dua, antara deskriptif atau diagnostik aja gitu, terkait dengan outputnya. Jadi bisa jadi dashboard, bisa jadi kayak A/B testing gitu ya, bisa jadi kayak analisis korelasi, analisis kausalitas gitu ya, eksperimentasi dan seterusnya, itu ada di DA. Tapi kalau DS itu lebih ke arah banyak semua gitu ya, ada deskriptif, diagnostik, ada prediktif, ada preskriptif. Nah, ini sedikit ngomongin soal analisis ya, karena tadi kalian harus tahu juga. Jadi dari situ ini yang kan DS berat emang, tapi kalau dari situ ya banyak kerjaan DS yang ditunjuk sama DI juga. Nah, ini ya arsitektur. Jadi generic analytical data arsitektur itu dari awal ada data producer. Tadi kita udah bilang istilahnya ini juga harus tepat gitu ya, dari awal kita udah jaga di situ data producer. Kita adalah estafet di mana kita membedakan sesuatu dari data producer ke source 1, 2 sampai ke N gitu ya, ada data integration layer gitu ya, di mana di sana kalian bisa bikin script, bikin replikasi, bikin apapun. Itu batch sama stream juga ada di sini gitu ya. Jadi batch sama streamnya di sini. Gitu ya, itu batch atau nah, terus habis itu ada data warehouse or data lake data ya, di situ ada data integration layer. Ini biasanya transformasi, jadi ini bisa dibilangnya adalah layer 1 ya, untuk layer 2. Nah, ini data mart kan, ini layer 3. Tapi ada beberapa kasus ya, misal ini biasanya serangkap lah. Kalau misalkan BUMN lebih luas lagi, misalnya ada pre-layer 3 segala macam, tapi biasanya namanya mungkin L2B gitu ya, atau apa layer 3 tapi yang situ layer 4, beda-beda lah penamaannya, konvensi namanya, tapi isinya sama. Jadi L1 itu replikasi, L2 itu transformasi, L3 itu adalah data mart gitu. Simpelnya gitu. Jadi ini yang harus kalian tahu. Jadi tadi ya, kunci utama dari materi ini, data engineer itu memproses data secara dua, batch atau processing. Jadi skema prosesinya itu ada data processing batch dan stream, itu yang satu yang ada di sini ya kan? Ini yang harus penting, keyword yang penting. Nah, layer yang kalian akan urusin gitu ya, perbedaan pekerjaan konteks itu ada 3 gitu ya. Layer 1 itu adalah replikasi, layer 2 itu adalah transformasi, layer 3 dan layer 1. Nah, kemungkinan kalian nanti kerja itu analisis yang mana atau mengerjakan yang mana tergantung. Bisa kalian ngerjain 4-4-nya tapi nggak deep, bisa kalian cuma fokus di sini doang, bikin transformasi doang kayak terus-terusan gitu ya, bikin PPT lah atau bikin info bisa juga di sini, tergantung. Jadi dari situ depends on what you guys doing in a company gitu ya. Terlepas dari ya pasti kebutuhan mereka. Dan di situ ada beberapa hal ya, dimana yang kalau harus kalian ngerti secara ya itu fundamentalnya doang lah, secara general aja. Metadata, master data governance, data quality, data governance, data privacy. Biasanya itu diurusin orang data governance. Tapi kalau misalnya katakan itu belum diurusin, most likely akan ada DE yang ngurusin. Tapi kalau misalnya katakan DE udah ngurusin L1, L2, L3 tadi, itu nggak akan ngurusin inilah. Tapi kayak misalnya mungkin beberapa hal kayak ada dititipin lah, atau misalnya katakan hal kelima ini akan jadi matrix. Jadi kayak misalnya katakan kesuksesan kalian untuk transformasi ini berarti harus metadata-nya itu harus semuanya dicatat loh gitu kan. Kalau data quality-nya berapa persen loh, data quality ini diwakilkan oleh matrix ini misalnya, diwakilkan oleh ukuran ini gitu ya, diwakilkan oleh tools ini yang bisa mengeluarkan ini datanya udah match gitu. Jadi kayak misal gini, gampangnya gini aja, umur ya, misal kalian bikin satu kolom baru, umur itu dioperasikan dari now gitu, atau misal katakan tahun ini dikurangi sama tahun ini dikurangi sama tahun dia lahir ya. Jadi kayak nggak tahu lah hasilnya kayak gimana, pokoknya dia keluar tahu umur berapa koma berapa, tapi sampai sekian. Tiba-tiba ada umur isinya
buruk gitu kan. Itu udah sangat tidak mungkin terjadi. Nah, itu berarti data quality kalian salah. Jadi dari situ biasanya matriksnya itu adalah kayak berapa persen data quality yang ada. Dan untuk jadi lead data engineer gitu ya, untuk jadi head itu dia yang ngurusin kayak gini. Jadi kayak biasanya ada 4 hal yang diurusin, misalnya data integration, ini ya, biar kalian itu juga. Jadi manajemen ya, jadi data manager itu biasanya yang diurusin ya, di data manager itu biasanya yang diurusin itu tadi data availability dulu, data availability, data integrity, terus data quality, terus yang terakhir itu biasanya cost optimization. Gitu. Jadi costnya nggak boleh mahal, ya. Data quality-nya harus bagus, data integrity juga harus bagus, data availability juga bagus. Nah, data integrity sama data quality nanti bedanya seperti apa nanti kita nanti dari sini akan beberapa hal, dan ini beda-beda juga setiap company, apa yang mau dioptimasi. Metrik-metriknya mungkin akan beda terkait ini gitu ya. Mungkin kan kita lihat misal orang GovTech atau mungkin orang mana gitu ya, orang company mana itu mungkin nge-share di video cara mereka nge-is masalah mereka beda, karena emang ya data engineer itu subject to application gitu, subject to apa penerapan di setiap ini. Kayak tadi gue bilang kan, subject to company-nya, bentukannya seperti apa, scale-nya seperti apa, kompleksitasnya seperti apa, itu balik lagi ke output yang dihasilkan nanti. Kalau mau machine learning, mau AI, wah lebih gila lagi kan, proses-prosesnya harus lebih oke, harus lebih clean, harus lebih detail. Tapi kalau misalkan katakan ya cuma buat dashboard itu mah lebih gampang kayak gitu. Jadi tergantung output, ekspektasi akan output akan mempengaruhi terkait dengan bagaimana kerasnya kerja kalian, bagaimana kesulitan gitu ya, kesulitan dari apa yang kalian kerjain. Nah dari situ udah ya, di situ ada yang tadi udah gue jelasin nih. Jadi dari situ di data source sebenarnya di L biasanya itu adalah layer 1 jadi aplikasi, layer 2 aplikasi, di mana biasanya kalian akan bikin script di situ. Kalau misalkan katakan perubahan table yang awalnya transaksional itu jadi apa namanya analytical ya, jadi ada OLTP, ada OLAP. Jadi kalau kalian udah pernah belajar, gue yakin tadi yang anak ITB itu pernah belajar sih, siapa buat anak aktif ya, TF, IF itu pasti udah belajar OLTP ya, bisa OLAP. Jadi kalau di sini itu ada apa, data mart gitu ya, ini OLAP. Online analytical processing ya, ini transactional processing. Dan OLTP itu bisa menjawab apa guys? Kalau misalkan katakan kayak siapa yang melakukan transaksi, ya ada di sini kan user 001 misalnya, user 002, siapa yang melakukan transaksi ada. Terus habis itu kapan terakhir user mendaftar misalnya, udah ada user CX mendaftar jam sekian, kan ada di transactional gitu kan. Biasanya kan soalnya tabelnya itu per apa gitu. Kalau tabel gini ya, tabelnya kan sesuai subject matter gitu ya, customer apa sih, ya udah informasi tentang customer doang. Apakah kita bisa tahu transaksi customer dari region mana gitu? Kita nggak akan tahu gitu. Kita akan bisa tahunya pada saat diolah gitu ya. Jadi di sini ada customer ya, di sini ada akan digabung ya, akan di join sama misalnya ini tabel customer, ini tabel transaction gitu ya, baru kan kelihatan tuh. Dari di sini ada apa date time gitu ya, di sini ada customer ID dan customer ID, terus itu dari situ akan diagregasi, baru kita tahu dalam satu hari ada berapa user yang bertransaksi dan net profitnya berapa di satu cabang bank atau di satu kota. Nanti untuk grouping dong. Nah itu akan dijawab oleh orang. Tapi kalau pertanyaan yang simpel akan dijawab oleh tapi nggak mungkin. OLTP memang apa ya? OLTP itu memang nature-nya. OLTP itu nggak menjawab pertanyaan apa-apa. Analytical yang menjawab. OLTP memang cuma buat mensupport ya tadi yang dibilang truth ya, cuma untuk kayak mensupport aplikasi atau service biar bisa running. Misalnya ya tadi ada data source, ada data storage, misalnya di situ ada real time basic integration yang berkaitan dengan stream processing ya, biasanya terusnya kayak Kafka, gitu, PubSub, cloud PubSub ya di Google, PubSub itu juga ada. Terus text processing di situ apa yang itu bukan biasanya terus terkait dengan kayak flow, kemudian orchestration lah, Mage ya, kayak gitu. Dari situ mungkin ada beberapa hal terkait dengan kayak pakai machine learning dan seterusnya. Tapi kalau ini kayaknya agak-agak ini ya, agak-agak salah sih kalau di sini. Machine learning di sini salah sih. Harusnya desain reporting ini ya, ini, nah itu juga misalnya ini ML atau deep learning.
Itu guys, jadi tapi bisa jadi kalau misalnya katakan dari stream processing langsung masuk gitu ya, misal si machine learning modelnya ini bisa meng-cover untuk data yang setengah bisa diproses, itu nggak masalah. Sekarang tuh banyak guys teknologi kayak gitu, tapi ini jarang. Ini cuma kayak apa ya, mungkin modern atau hal-hal yang mungkin di luar yang normal lah gitu. Karena ada kayak feature store gitu ya, feature store punya Gojek itu juga sama, library open source itu apa namanya, itu juga bisa dilakukan. Tapi apa, just nice to know aja, nice to know untuk juga ya apa, pahami matang lah, lebih ke gambar yang ini sih. Nah, di sini lebih konteksnya lebih enak, jadi gitu. Jadi misal contoh itu ada data source, biasanya itu apa, data lake itu adalah sesuatu tempat semua data itu dikumpulkan gitu ya. Kalau misalkan katakan di data itu misalnya data lake, tapi kalau kayak cloud terus habis itu kayak semuanya itu nggak pakai big data ya, nggak pakai Cloudera. Jadi konteksnya kalau big data itu lebih mengacu ke tools namanya Cloudera guys, atau Hadoop ya, MapReduce itu yang kayak apa, parallel processing on-premise kan pakai cloud gitu. Kalau masih pakai cloud biasanya ya udah layer 1, layer 2, layer 3 cukup. Nah, dari situ biasanya data lake ini tempat kumpulnya data. Berarti kalau di sini layer satunya tuh ini data lake. Karena apa? Dari sini data source itu direplikasi di sini. Jadi dari situ ini L1. Nah, dari sini biasanya data lake itu kan nggak ada sambungan ke sana tuh, extra platform. Jadi dari si extra platform ini L2, biasanya di sini scriptnya yang jalan di sini 2. Nah, ini data warehouse. Nah, ini L3. Biasanya kalau misalnya katakan apa namanya, data warehouse ini biasanya kayak ini ya, kayak misal ini 3A gitu ya, 3B, 3C. Berarti ada transformasi dan memang dibutuhkan beberapa database layer untuk cover sebenarnya itu. Dan yang paling terakhir biasanya bisa diakses langsung itu data mart. Nah, tempat kalian berkomunikasi dengan DS sama DS gitu ya, tempat kalian mengevaluasi hasil kerja kalian, ibaratnya kayak istilahnya mengestafet kerja kalian itu adalah data mart. Jadi output utama kalian itu adalah building data mart, ya, pembangunan data mart sama data pipeline. Jadi data pipeline itu gimana caranya nyambung dari L1 ke L2, L2 ke L3, itu adalah data pipeline. Nah, data mart itu adalah gimana caranya kalian membuat satu hasil result atau misalnya kalau di data itu semua yang dihasilkan oleh big data itu namanya data products. Nah, ini dari situ ya. Nah, baru dari situ udah nih, kalau Oren ini difokusin sama data scientist ya, tadi data scientist penting. Berarti di sini kan kalau ngomongin soal teori apa, tipe of analytics ya, kalau di teori tipe of analytics tadi udah gue jelasin juga, itu adalah prediktif gitu ya, nah, ini preskriptif. Nah, tapi juga ada diagnostik sama apa, deskriptif dan diagnostik juga ada di sini. Nah, tapi kalau untuk data analis itu cuma deskriptif sama diagnostik aja. Jadi kalau nggak PPT gitu ya, PPT terkait dengan analisis, report segala macam, atau dashboard, karena kan ya cuma grafik itu doang yang itu sih mungkin untuk pengenalan hari ini nggak banyak, tapi harusnya bisa jadi kalian ya, jadi apa, acuan kalian. Terus juga di sini ada beberapa tools ya, tools yang terkait gitu. Jadi data pipeline tool biasanya apa, Java, C++, Python, terus habis itu atau Perl kayak ini. Tapi better sih fokus ke ini ya, kita pakai yang kita pelajari ini. Habis itu ya itu kita bisa collect details, storage, manage, proses. Nah, tapi kalau ini big data ya guys, ini yang dinamakan big data biasanya kayak NFS, ini segala macam. Ini nanti kita akan pelajari. Tapi kalau misalnya katakan yang kita pelajari apa, nanti proses itu kita juga akan mempelajari lebih ke arah Python ya, lebih ke arah scripting itu. Di situ kita akan pakai Python buat processing. Terus habis itu store and manage, nanti kita akan fokus kepada, karena GCP ya, nanti GCS cloud storage gitu. Nah, koleksi juga sama, nanti akan pakai itu. Nah, ini ada data storage, ada Snowflake, ada Fabric, Iceberg, data processing, Presto, Trino, Spark, Processor, ada Airflow, ada Prefect, ada Dexter. Tapi sekarang horizonnya udah berubah, landscape-nya udah berubah. Jadi dari situ data engineer itu toolsnya yang paling sering dinamis berubah. Jadi kalian harus grasp fundamentalnya biar nggak tertipu. Jadi mungkin ini, tapi kalau Spark itu lebih ke arah data gede ya, tapi nanti kita juga nggak belajar sih, tapi karena Python ya, jadi ini juga bisa digantikan oleh Python.
untuk processing skala kecil sampai menengah gitu. Kalau misalnya computational power-nya juga bagus, nggak perlu smart kayak gitu. Harusnya udah bisa. Dan dari situ mungkin nanti ada tambahan kayak tools GPT gitu ya. Ada GPT, ada Mix, kalau sekarang yang lagi nge-trend. Ya, ini gitu. Itu sih. So, nanti ada Kafka juga. Kalau Kafka mungkin di sini nggak dijelasin ya, tapi mungkin database itu biasanya smart. Kafka itu di data processing yang di sini mungkin ya, Google Cloud secara keseluruhan itu bisa ada Kafka di sana. Gitu sih. Presto ini biasanya di Hive di big data juga. Nanti juga soal itu mungkin ada beberapa terms yang kalian nggak ngerti, kalian harus googling juga gitu ya. Mungkin dari sisi konteksnya kita nggak bisa luas banget, gitu. Tapi dari situ by the time ya kalian akan belajar. Itu sih yang jadi konsep utama. Dan nanti karena juga gini ya, fase-fase setiap fase kalian pelajari beda-beda, dan nanti juga ada mentor segala macam. Kalau bisa apapun yang kalian nggak ngerti kalian tanya ke mentor gitu ya, tanya ke gue juga boleh, nggak salah. Nanti juga beda-beda ya, tergantung orangnya beda-beda yang ngajarin juga gitu ya. Python nanti ada orang yang memang jago Python. Terus gue juga udah confirm ya, jadi ada satu instructor dari Traveloka, kayaknya Traveloka itu Mas Adam gitu. Jadi nanti Mas Adam bakal ngajarin, kayaknya habis puasaan sih ada bakal ngajar, dan setelah itu sisanya kita tunggu nih siapa aja. Tapi kalau yang jelas Python kayaknya udah ada yang jago Python akan belajar juga, Mas Hendri Wijaya gitu ya. Terus SQL nanti kita lihat juga, mungkin bisa jadi dulu di link aja, belum lupa sekarang di mana dia, tapi yang jelas dari data engineer juga gitu. Terus kalau Python nggak masalah guys, yang ngajarin kalian bukan data engineer nggak masalah, tapi nanti untuk Python untuk data engineering itu harus orang DI. Jadi nanti akan gue isi, jadi gue akan properin juga gitu ya, tampilannya masih kan baru karena LMS-nya belum jadi gitu. Jadi kayak dari situ ya kita akan fokusin Google Drive gitu. Nanti yang gue share gue harusnya bukan Google Sheet ya, nanti gue akan share Google Drive. Nanti di situ ada recording juga, ada material, karena kan masih belum ada isinya juga, baru sekarang kita ini nanti juga akan gue share dalam bentuk teks yang gue share gitu kan, video gue share, silakan kalian pelajari dan take extra time untuk ngambil rangkuman, merangkum apa yang kalian pelajari, komit, dan dari situ juga kalau ada istilah-istilah yang kalian nggak ngerti itu kalian cari gitu ya, bisa katakan. Karena apa, konteks-konteks yang luas tadi itu kalian harus ngertinya by apa ya, bisa dibilang dinamis juga gitu, beda-beda setiap company akan pelajari apa, tapi jelas kalian get the idea lah gitu. Kalau kalian udah get the idea itu gitu ya, kita pipeline dari kalau L1, L2, L3 terus siapapun gua rasa nggak akan masalah gitu. Jadi tinggal kalian belajar terus, karena DE itu paling pro untuk berubah terus gitu. Landscape terusnya itu gila, ini kan kayak sekarang aja udah banyak yang nggak relevan gitu ya, yang apa yang ada di sini. Bahkan di sini kita pakai source yang baru udah kan, karena landscape-nya udah gila guys. Coba ya kita lihat landscape data engineering 2024 ya, banyak banget serius. Itu gimana? Lu yakin mau belajar semua? Kan nggak mungkin ya. Jadi dari situ ya. Jadi kayak apa? Tadi. Jadi kalau kita akan nempel ke tools, bisa gila gitu kan. Kalau bisa katakan kita nempel ke tools ya. Gitu. Jadi kalau misalkan katakan kita nggak nempel ke tools, kita ya akan survive gitu. Karena kita dapat ide utamanya gitu ya. Tapi kalau ke tools ya habis gitu. Nah, harus tahu juga setiap tools itu perannya buat apa segala macam, apakah bisa digantikan, apakah bisa difungsi. Itu guys, ada pertanyaan nggak? Silakan. Harusnya cukup sih, harusnya nggak ada Dari isu ya. gue ada pertanyaan mas. Boleh. Oke, ini gue mau ngasih konteks dulu kali ya sebelumnya. Jadi gue tuh baru pindah ke dari startup ke non startup, dan somehow kayak ya intinya nggak se-advance di startup lah. Gue bisa query langsung dari data warehouse, sementara di sini tuh even kayak gue dari Looker dan data source langsung dari kayak MySQL dan ada GA4 dan lain-lain gitu lah. Nah, gue mau nanya, ini gue nggak tahu ya apakah sepenting itu untuk kayak bikin benar-benar jadi data pipeline, karena sebenarnya datanya juga nggak banyak banget, tapi gue ada ngerasa kayak rada ribet aja sih once ketika misalnya gue join antara data dari MySQL sama GA4, kadang processing itu lama dan sering banget bikin error gitu. Terus gue kepikiran what if kalau ya bikin ke data warehouse. Cuman pertama gue nggak ngerti tools, kedua terkait cost issue sih. Apakah dari seluruh proses di bikin data pipelines itu kena cost issue-nya tuh di mana gitu? Misalnya kayak di
storage di data warehouse-nya atau per query-nya dan macam-macam gitu. Karena pertama gue mau tahu urgensinya, kedua dapat buy-in dari manajemen kan sama kayak ya perlu alasan yang rasional ya gitu sih. Ya, Jadi terkait karena mereka cost-nya maju tuh mundur ya, kapan maju aja. mundur pasti ya. Bisa maju kalau reasoningnya kuat gitu ya. Kalau misalkan akan Exactly. reasoningnya kuat ya ngapain, mundur aja gitu. Dan itu sih, gua pengen jelasin juga ya, terkait dengan pekerjaan gue juga, pekerjaan gue di kota tempat saya itu. Gini, untuk kita bikin satu yang optimal, itu kita perlu otoritas. Bener nggak? Kalau lu nggak punya otoritas, lu nggak punya kuasa, lu nggak punya wewenang, nggak bisa gitu kan. Karena apa? Sebenarnya lu bisa ngasih reasoning aja apa aja gitu kan. Lu bisa ngasih reasoning selalu bisa apapun, tapi lu kalau nggak punya otoritas susah gitu. Itu satu. Dan dua, emang ini bro, emang sangat problematik ya. Kalau misalkan akan kita di institusional yang tradisional itu kayak NPR, kementerian segala macam, mereka tuh rigid gitu. Kadang beberapa ini anti cloud juga segala macam. Padahal di startup ya lo tau lah tadi kayak lo bilang kan proper sih. Kalau gua nanya tadi lo nanya cost optimization atau cost structure ya, cost apa sih? Cost source-nya itu dari mana? Tadi biasanya yang pertama banget yang paling fatal itu query. Makanya kalau sampai ada orang di query nggak isi level, wah itu jelas. Jadi cari siapa nih isi level kan? Logs jam berapa? Ini user siapa yang query kayak gitu? Nggak pakai where, nggak pakai limit ya itu udah jelas. Dua itu storage itu nggak mahal, storage itu murah. Dan kadang beberapa hal juga storage itu nggak dibebankan sama si proses. Maksudnya kayak kalau misalnya katakan lo mau storage itu di tempat landing destination itu juga nggak ada. Tapi storage-nya kan lebih ke arah source nih, kayak oke parket ini disimpan di untuk cloud storage dan seterusnya. Tapi karena source lah, source base jadi itu nomor dua. Ketiga biasanya ya servernya, misal servernya berapa lama segala macam. Jadi kayak itu tadi sih biasanya cost structure-nya urutan paling mahal biasanya itu ya 1, 2, 3 tadi. Jadi satu itu adalah apa? Query ya, banyak sekali query, lamanya query, terusnya dua itu adalah storage baru, dan ketiga itu biasanya lebih terkait engine-nya segala live segala macam itu berapa lama, tapi tergantung juga gede engine-nya. Kalau katakan engine-nya kegedean ya orangnya nggak ngerti infra banget terus dipakai hajar yang gede gitu, hajar kanan yang gede, bah itu sih bisa jadi nyalip si query gitu. Jadi itu sih kalau menurut gua satu. Dan dua ya tadi GA4 sama MySQL itu banyak sebenarnya di YouTube. Lu coba cari karena apa? Sekarang case-nya lama ya. Sekarang case-nya itu model dan akhir-akhir ini itu sering oke banget nih untuk GA4 ya, karena GA semakin bagus, semakin kayak apa? Semakin dia mendekat ke data itu bisa langsung diproses. Jadi dari situ saran gua sih banyak-banyak riset ya, 1, 2, karena beda-beda. Gue juga ngerti itu kira-kira kayak data warehouse kayak gimana, data warehouse apa gitu. Nanti juga kita bisa bikin case terpisah kali ya. Gue coba ini, dan biasanya tuh konektor. Biasanya kalau nggak pakai konektor kan pakai API gitu ya. Itu yang mungkin satu ke source ya, ke misal katakan let's say ya nih prosesnya lah ke DWH langsung, atau misal katakan Looker ya dan seterusnya. Tapi jelas kalau bisa katakan dari situ mau langsung Looker itu sangat optimal. Harus ada data mart, walaupun lu nggak punya DA, walaupun nggak ada user yang bakal akses data mart selain lu gitu. Itu memang optimalnya ya kan. Jadi nggak bisa sih kalau kita katakan dari situ langsung ke Looker itu kayaknya walaupun sama-sama ini ya, gua nggak ngerasa itu kayak gitu. Dari mulai GA3 dulu gue integrasi gak juga, sekarang GA4, bahkan waktu itu GA2 tuh, GA2 ke GA3 waktu itu migrasi gue pernah GA3 ke GA4. Wah GA4 sekarang gampang banget sih, kayak lo harus baca dokumentasinya aja, lo bisa kayak misal Pak kita butuh orang yang mungkin dedikated untuk ini untuk nyampein API-nya dari GA4 ke DWH ya, atau kayak GA4 ke Looker, tapi jangan Looker langsung lah. Gue tahu itu supportnya kayak ya better diolah dulu. Iya, itu dia sih. Makanya gue ujungnya ngakalinnya kemarin Jeffrey kan ada kayak add-ons konektor gitu ya. Jadi kayak bridge gitu sih. Setiap jam berapa pagi gitu bisa gue datanya biar Tapi nggak ke DWH kan? ke Looker langsung. Jadi dia add-ons ke Looker langsung. Cuman yang jadi masalah si MySQL ini jadi kayak lumayan hitungannya kayak lama banget dan bahkan sering error gitu sih Mas. Karena gue ngakalinnya ya gitu sih. Ngakalinnya gimana?
Nah, gue ngakalinnya karena sebenarnya datanya itu nggak gede banget. Jadi cuman 100-an ribu rows lah untuk yang data yang gue konsum dari MySQL. Kolomnya berapa? Ini Kolomnya berapa? em, kolomnya gue pakai mungkin cuma 4 atau 5 lah. Oh, nggak Nah, banyak. ya nggak banyak kan. Cuman nggak tahu ini kayak cara begonya gue ialah gue store data di Google Spreadsheet. Terus ya udah gue join aja sama yang tadi tuh JAVR yang udah gue proses pakai batch gitu sih. So far sih Oh, masih aman ya gitu. Cuman gue ngeri nggak scalable aja sih ya. partnya di sini. Nggak ada masalah sih sebenarnya. Kalau menurut gue ya, kalau mungkin yang lebih better, mungkin akan ada terkait dengan kayak GCS gitu. Jadi lu nggak perlu beresin ya. Maksudnya kayak lu masukin Google apa storage gitu, tapi itu lu bikin create function yang simple aja gitu ya untuk script gitu. Jadi nanti dari itu joinin script aja, baru dari situ langsung lanjutin ke looper kan gitu kan. Jadi based on script sama storage itu storage yang benar storage bukan membership bro. Paling kalau scalable masalahnya di situ aja. Jadi di startup sekarang lu kan simple tuh, membership, gue join, abis itu nanti video. Kalau ntar agak panjang sedikit, tapi lebih oke lah. Jadi kayak lu masukin file tadi kan apa CSV lah ya, CSV atau apa. Jadi bisa parkir ya bagus kan. Jadi itu masukin Google Storage, abis itu nanti buat function apa atau apapun lah ya, pokoknya lu bisa bikin script Python, simple aja. Baru nanti dari situ ke nah, once lu lihat performanya kurang, lu optimize aja dari situ. Dan yang MySQL itu berarti apa? Berarti nge-query untuk keluarin si 300 tadi kan ya? Iya, jadi Oh, ya problemnya di situ sih. Jadi pas lagi mau even langsung gue coba kayak filter di table berapa looker, detik kira-kira? Atau menit? wah di bawah 1 menit. Cuman kadang sering error gitu sih mas. Oh iya, karena time out. Bener nggak? Iya kayaknya sih time out. Terus juga kadang kan J4 suka lama juga. Jadi ya udah dua-duanya error ya. Dua-duanya time out juga. Yes, Gitu yes. sih. Ini aja sih, yang tadi jangan langsung MySQL. MySQL-nya lu dump ke file dulu aja, filenya di GCS. Kan soalnya lu pakai Google semua tuh, nggak apa-apa sih harusnya bisa. Sorry, maksudnya gue store di GCS itu Google Cloud Storage itu. Iya. Di situ. Jadi nanti gampang lebih gampang bacanya dong. Bener nggak? Setidaknya bukan dalam satu proses lu error dua-duanya bisa error semua, bener nggak? Karena dari situ kan tinggal satu checkpoint lah ya, satu checkpoint untuk jadi CSV. Baca CSV di GCS mah gampang kan, karena kan punya Google kan, jadi kayak ya udah lah. Tapi dari situ concernnya tadi security atau gimana tergantung nanti mau pakai. Tapi kalau lu udah pakai Google Cloud yang region itu aja harusnya nggak salah ya. Nah, sebenarnya sorry terakhir banget nih mas, nggak enak kameramen. Tapi ini sih terkait cost issue. Misalnya gue punya data yang nggak gede-gede banget. Let's say misalnya gue bisa bilang 26 MB lah untuk si file. Itu untuk Google Cloud Storage, maksudnya ada kayak batasan cost issue-nya gitu nggak sih? Buset, murah banget sih kalau cuma segitu. Lu kalau udah 1 tera baru kita ngomong. Oh, oke. Kalau mega sih enggak sih kayak itu tadi kan mega itu yang 300.000 rupiah atau beda lagi. Iya benar-benar. Itu yang gue bilang 140.000 masalah, row. nggak ada masalah. Oh, Karena kecil aja. kalau gue biasanya gue peduli sama ya size-nya bisa, tapi kayak ada size-nya gede tapi kolomnya gede, kolomnya juga kayak dimensionalnya panjang gitu, walaupun cuma 4 row di bawah. Jadi kayak data yang selesai itu ada tulisan row-nya gede juga, row-nya panjang, kolomnya panjang 500 berapa sampai 500. Tapi lu mau pakai 20 gimana cara isi-nya? Udah susah banget sih itu pasti. Ya gitu lah. Jadi nah, punya lu kan row base aja ya, maksudnya row-nya juga 3, 4 yang dipakai isu. Ya, kalau isu. Nanti kabarin aja soal itu. Gue nanti cari YouTube deh, ya, YouTube yang mungkin bisa. Boleh. Sip. Itu tadi siapa tadi? Sorry. Gue Giva mas. Oke. Nanti sip itu aja ya guys. Gak ada pertanyaan lanjutan harusnya. Ini udah jam 9 juga. Nanti kita lanjut ke WA group aja. Tapi benar gak ada kan guys? Jangan sampai gak enak karena jam 9. Nggak masalah. Gak usah menyalahkan Giva di aman. Jadi dari situ nanti cek aja di grup dan terusnya gua yakin kalian termotivasi ya. Kalau misalnya katakan motivasi adalah kalian adalah financial freedom, dikejar gitu ya. Karena apa? DE itu well paid guys, jamin ya. Ada loh entry level DE di atas 2 udah 2 juta langsung. Jadi dari situ
wah boleh sekalian atau mungkin motivasi yang lain yang ngerti kan motivasi development dan stuff tapi ya terserah gue kayak tetap kalian harus motivasi dan persisten untuk learning dan let me know kalau misalkan kalian motivasi untuk apa let me know in advance gitu. Itu sih, makasih guys untuk hari ini ya. Ntar gua upload juga apa materinya sama videonya mungkin paling cepet besok siang. Jadi itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat belajar. Oke, makasih guys. Terima kasih Mas, malam. Yo. Mas. Makasih banyak.